Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita merayakan Halloween dan itu sebetulnya hari apa dan dari mana sumbernya? Namun sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendukung saya dalam doa. Karena pada hari Rabu yang lalu saya terkena vertigo, saudara. Jadi ibarat seperti saya berdiri terus diputar gitu ya. Jadi kalau saya lihat orangnya berputar gitu. Sampai saya mual, jadi saya berterima kasih karena banyak dukungan doa dari saudara sekalian, sehingga pagi ini saya bisa sehat kembali. Haleluya. Untuk kesaksian, saya akan bacakan besok, ada beberapa yang sudah masuk. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, saya perlu sampaikan yaitu bahwa jikalau ada postingan informasi bansos di aplikasi Telegram, dari saya itu jangan dibuka, karena saya tidak pernah mengirimkan saudara suruh buka bansos, tidak. Karena saya mengajarkan kepada jemaat untuk tidak menjadi seorang peminta-minta. Paham ya Bapak Ibu? Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak orang yang memberitahu saya, khususnya di grup subscriber, dia katakan, "Papi kasih kirim informasi bansos." Saya bilang tidak. Loh ini kok banyak gitu. Ya itu berarti dihack orang. Ya aplikasi Telegram saya. Sehingga kemarin saya hapus dan saya install ulang. Jadi karena saya install maka tidak ada nama-nama, jadi mohon maaf jikalau saudara bukan WhatsApp ya, tapi Telegram, saudara bisa kasih nama, karena nama-nama yang ada itu terhapus semua. Ya. Baik Bapak Ibu, itu yang saya bisa sampaikan. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang pertanyaan. Bolehkah kita merayakan Halloween? Dan sebetulnya itu perayaan apa dan dari mana sumbernya? Bisakah di pesta Halloween itu digunakan untuk ajang penginjilan? Nah ini yang akan saya terangkan terlebih dahulu. Ya, tentu saja kita harus tahu bahwa pesta Halloween itu apa sebetulnya Bapak Ibu. Ya, nah ini kadangkala kalau gereja-gereja di barat itu suka toleransi, sehingga mereka menganggap nggak masalah, ini hanya untuk seru-seruan kok, begitu. Tapi jelas ini tidak cocok dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ditanya, boleh nggak di pesta Halloween itu kita gunakan untuk ajang penginjilan? Saya bilang nggak mungkin bisa. Lawang yang ditonjolkan saja setan kok, malah kita mau menginjil di situ. Kalau menginjil ya jangan di situ, tuh kekuatan setan sedang bekerja. Nah sekarang saya akan ceritakan kepada saudara tentang apa itu sebetulnya Halloween, saudara. Halloween adalah pesta perayaan dari orang-orang Keltek yang hidup di Eropa sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi memang sudah cukup lama tradisi ini, ya. Setiap tanggal 1 November orang-orang Keltek itu merayakan festival yang diberi nama Samhain, ya. Artinya akhir dari musim panas dan masuk ke musim dingin. Nah, mereka berpikir bahwa musim dingin itu ibarat identik dengan kematian. Sehingga mereka juga percaya kalau sebelum tanggal 1 November itu
antara kehidupan dan kematian itu sangat dekat sekali, saudara. Sangat tipis sekali, itu menurut kepercayaan mereka. Jadi, karena sekatnya itu tipis, mereka katakan bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang hidup. Nah, saya akan ceritakan terlebih dahulu tentang Halloween ini. Baru setelah itu di bagian belakang saya kritisi. Ya. Jadi kalau kita lihat ada banyak sekali festival-festival yang sebetulnya tidak perlu kita ikut-ikutan, Bapak Ibu. Ada juga festival yang namanya El Dia de los Muertos, itu di Meksiko. Itu juga festival untuk menyambut datangnya keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal. Jadi kepercayaan masa lalu itu sangat banyak. Termasuk di Indonesia sendiri, itu ada. Kalau saudara pergi ke Toraja, ya, itu ada seperti ritual yang diberi nama Mak Nenek. Ya. Mak Nenek ini adalah satu ritual untuk membersihkan jenazah. Jadi ceritanya di orang-orang Toraja itu nggak dikubur Bapak Ibu, cuman digeletak kayak gitu aja di gua-gua gitu. Saya pernah ke sana dulu, ya, yang nama tempatnya itu kalau tidak salah namanya Londa. Yaitu saya pernah ke sana dan saya lihat begitu banyak mayat-mayat dan tidak bau memang. Nah, mereka itu ada acara ritual yang namanya Mak Nenek, itu membersihkan tubuh anggota keluarga mereka yang sudah kayak diawetkan begitu. Kemudian dibersihkan, diganti pakaiannya, kemudian nanti bisa naik sendiri, bahkan bisa jalan mayat itu, saudara. Ya. Nah, saya katakan bahwa tradisi-tradisi yang seperti ini itu menjadi sebuah tantangan bagi para pendeta. Karena orang kalau masih berpegang pada tradisi itu kadangkala harus berhadapan dengan masyarakat umumnya. Seolah-olah mau melibas tradisi tersebut. Tetapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus paham bahwa ada tradisi yang boleh dilakukan, ya, tetapi ada juga tradisi yang tidak boleh dilakukan. Ya, seperti saya ambil contoh, misalnya seperti yang tadi saya sebut di Toraja, itu sebetulnya dalam dunia iman kita sudah tidak perlu kita melakukannya, karena ini berinteraksi dengan dunia kegelapan, ya. Nah, sekarang kita kembali ke suku Kaltek, saudara-saudara. Saya tunjukkan gambar-gambarnya. Suku Kaltek. Mereka ini menari-nari di sekitar api unggun. Mereka kumpul sambil membakar tanaman dan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Lah ini saja sudah keluar jalur, Bapak Ibu. Ya, karena berurusan ke alam dewa. Nah, dia katakan bahwa kondisi sekat antara dunia orang mati dan dunia orang hidup itu menjadi tipis di tanggal-tanggal tersebut. Ya. Khususnya tanggal 31 Oktober. Ini kan kita sudah masuk November kan? Kemarin tanggal 31 Oktober itu festival Halloween itu ramai di mana-mana, saudara, khususnya di Amerika. Nah, akan sangat tidak baik apabila iman kita campur, kita mix dengan alasan untuk penginjilan. Enggak bisa begitu, ya. Jadi karena sekat antara orang mati dan hidup ini menjadi tipis, mereka percaya bukan cuma keluarga mereka saja yang datang, tetapi juga ada oknum-oknum gelap yang juga ikut datang, saudara. Nah, itu sebabnya
pada waktu mereka merayakan Halloween masa lalu yang dulu, itu mereka lumuri tubuhnya, ya, wajahnya itu dengan semacam hasil pembakaran kayu itu kan ada jelaganya, itu dibuat untuk supaya wajahnya itu hitam, saudara-saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, mereka tidak lagi menggunakan hasil pembakaran atau arang gitu, tetapi mereka cukup pakai topeng saja. Dan ternyata topengnya pun itu aneh-aneh, Bapak Ibu. Kebanyakan nuansanya adalah nuansa horor, ya, ada yang pakai topeng setan, macam-macam. Nah, orang-orang Kaltek itu selalu merayakannya setahun sekali. Sampai akhirnya datangnya tentara Romawi yang akhirnya berkuasa di daerah itu hampir 400 tahun. Sehingga kebudayaan mereka tercampur dengan adanya Feralia. Feralia ini adalah festival orang-orang Romawi yang meninggal, yang mereka sayangi itu tanggal 21 Februari. Jadi mulai ada percampuran, saudara. Apalagi Pamona Festival untuk menghormati Dewi Buah dan pohon-pohon Romawi. Kedua festival itu kemudian bercampur dengan Samhain atau Samhain. Itu sudah mulai mendekat kepada Halloween, Bapak Ibu. Nah, kita tentu akan berpikir, kenapa kok orang-orang yang ngaku Kristen kok menganggap ini itu tidak bermasalah? Ini hanya untuk seru-seruan, supaya gereja rame gitu. Enggak bisa begitu, saudara. Ya. Kita sudah mengerti bahwa dunia alam roh itu ada oknum-oknumnya. Ya, jadi tidak peduli itu bentuknya tradisi atau apa. Pokoknya sekali kita panggil nama Yahweh, jangan kita bermain-main dengan dunia setan. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, sekarang kita lompat jauh ke tanggal 13 Mei tahun 609, di mana seorang paus Katolik yang bernama Boniface keempat mendirikan Pantheon di Roma. Nah, kali ini perayaan Halloween itu dirubah, saudara, yaitu untuk menghormati para martir Kristen. Jadi yang disebut dengan orang-orang kudus, bapak-bapak gereja. Nah, itu dihormati. Kemudian 13 Mei ya, dikenal sebagai All Saints Days atau All Hallow Days, yang kemudian pada abad ke-8 All Hallows Day dipindahkan menjadi tanggal 1 November. Mereka berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal supaya masuk surga. Tapi formatnya itu tetap sama, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka anggap nggak masalah itu. Ya, karena kita kan menghormati atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, pada abad 9 pengaruh kekristenan masuk ke tanah Celtic, di mana terjadi lagi penyesuaian budaya. Jadi terjadi mix, percampuran Bapak Ibu. Karena mereka merayakannya malam 1 November. Maka lama-kelamaan namanya berubah menjadi All Hallow Evening. Semacam kayak Christmas Eve ya, malam sebelum Natal. Nah, itu pun kita bicara Natal pun itu sudah kecampur, Bapak Ibu. Kecampur dengan dunia yang ada di luar. Contoh seperti kalau di hari Natal itu kan yang sangat dominan Santa Claus ya, Bapak Ibu. Sekarang kalau saya tanya, Santa Claus atau Sinterklas itu di kitab suci itu ada di kitab apa? Enggak ada, Bapak Ibu.
Ini seperti itu. Jadi ada spirit yang berusaha untuk mencampurkan, ya. Nah, akhirnya nama All Hallow Eve akhirnya berubah menjadi Halloween. Sekalipun namanya berubah, tetapi posisi ritualnya tidak berubah. Hanya sedikit perubahannya, kalau mereka sebelumnya untuk para dewa bangsa Kaltek, tapi sekarang untuk menghormati orang-orang suci yang dikenal dalam kepercayaan Kristen, atau mereka menyebutnya bapak-bapak gereja. Nah, padahal kalau saya mempelajari di dalam pola akar Ibrani, bapak-bapak gereja ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Saya ambil contoh misalkan doktrin Tritunggal. Begitu sulitnya doktrin ini dipatahkan, kecuali kita yang sudah percaya dan mengenal kepada Bapa Yahweh, bahwa Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu Ehad. Tapi kalau doktrin Tritunggal itu 3 pribadi. Nggak ada dalam dunia iman kita 3 pribadi, tidak ada. Kalau 3 pribadi sudah bukan Ehad lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, akhirnya berkembanglah Halloween di seluruh jajahan Romawi. Di sekitar Britania, Irlandia, dan wilayah yang ada di situ. Nah, salah satu hal yang cukup menarik, di sini kita melihat adanya dialog, ya, antara manusia dengan setan. Nah, mereka berpikir, ya kita pakai kostum setan supaya apa? Setan nggak ganggu kita, katanya, saudara. Ya, istilahnya sami mawon, setali 3 uang, saudara. Jadi supaya kita tidak diganggu setan, yuk kita pakai pakaian setan. Kan lucu, saudara. Nggak bisa kita terima pola seperti ini. Amin. Kita justru tidak bisa kompromi, kita patahkan kuasa setan atau kita singkirkan. Harus kita punya keberanian, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ditanya pesta Halloween, bolehkah kita merayakannya? Tentu tidak boleh. Ya. Nah, ini sekaligus saya menegaskan supaya kalau ada orang yang tanya, video ini saya munculkan, Bapak Ibu. Nah, salah satu hal yang paling menarik di pesta Halloween itu adalah tentang trick or treat, ya. Di mana anak-anak itu mereka akan dengan kostum yang seperti ini, kan anak-anak pakai kostum begitu ya. Mereka itu akan mendatangi rumah-rumah, kemudian mereka akan berkata trick or treat gitu, saudara. Nah, nanti dari dalam rumah orang akan memberi dia permen, ya. Nah, anak-anak ini sangat senang sekali. Ya, namanya dikasih permen, masa nggak senang, saudara? Dia akan berkunjung dari rumah ke rumah sambil membawa baskom atau membawa tas gitu ya. Kemudian mereka berdiri di depan pintu, kemudian mereka teriak trick or treat. Nah, nanti orang dari dalam keluar ngasih permen, saudara. Mereka jalan lagi dan mereka kumpulin permen, ya. Nah, sebetulnya awalnya adalah disebut dengan membagi kue jiwa atau soul cake, ya, pada festival All Souls Days di Inggris. Jadi itu sebetulnya sudah kayak menyerahkan jiwa kepada kuasa kegelapan. Ini adalah perayaan hari kedua setelah All Hallow Days. Hari di mana orang-orang menghormati orang yang sudah meninggal dengan membelikan kue dan anggur, ya, dengan imbalan mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal, dan hal ini didukung oleh gereja pada waktu itu. Nah, ini gereja ikut berperan akhirnya, Bapak Ibu. Jadi mereka bukan cuma membayang-bayangi, tetapi tradisi itu sudah mulai masuk, ya, ke dalam kekristenan, Bapak Ibu. Jadi tradisi ini kemudian dibawa oleh para imigran asal Irlandia ke Amerika.
ketika terjadi kelaparan hebat di Irlandia. Mereka adalah orang-orang Katolik sehingga melanjutkan festival All Hallows Eve, All Saint Days, dan All Soul Days dengan tradisi trick or treats yang paling awal pada saat itu. Pokoknya anak-anak itu ketika hari raya Halloween yang ada di pikiran mereka apa? Aku akan dapat permen dari banyak orang. Sama seperti waktu perayaan Natal. Apa yang ada di pikiran anak-anak? Saya akan ketemu sama Santa Claus. Saya akan dapat hadiah. Lah anak kan nggak ngerti apa-apa, saudara. Anak itu berpikir, pokoknya aku dikasih ya tak terima, kan begitu. Kurangnya pengetahuan dalam dunia iman Kristen, akibatnya terjadi percampuran pola antara paganisme dengan keimanan kita. Dan itu akan sangat sulit sekali dihilangkan, Bapak Ibu. Contoh gampang, saudara bisa menghilangkan Natal, sulitnya luar biasa. Bahkan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh saja masih Natalan, Bapak Ibu. Saya bahkan berkali-kali mengatakan kepada pendeta, saya katakan, Pak, apakah benar Yesua lahir tanggal 25 Desember? Dia jawab, tidak. Loh, tidak, ngapain kamu rayakan? Ya ini supaya ini kan tradisi, Pak. Yang penting kan maknanya. Oh, enggak bisa seperti itu, saudara. Enggak bisa. Itu bedanya saya dengan mereka. Mereka menganggap enggak masalah lah. Yang penting rame, gereja datang banyak orang. Enggak bisa begitu. Kita harus tegas. Iman itu iman. Prinsip teologi tidak bisa diongkek, enggak bisa dirubah. Ya, jadi akhirnya muncullah apa yang dikatakan Halloween. Ya. Nah sekarang muncul juga, kalau saudara lihat gambar ini, ya, hiasan labu kuning yang dinamakan Jack-o'-lantern. Ya. Jack-o'-lantern. Ya. Nah ini adalah kisah tentang labu, saudara. Kenapa kalau Halloween itu selalu ada labu yang dibikin kayak kepala, ada matanya, ada hidung, ada mulutnya. Nah ini ceritanya seperti ini, saudara. Nah ada seorang yang bernama Stingy Jack. Stingy Jack ini adalah seorang pemabuk, ceritanya, saudara. Dia bukan cuman pemabuk, tetapi dia juga tukang tipu. Jadi karena dia tukang nipu, maka selama hidupnya itu penuh dosa. Karena nipu sana, nipu sini, seperti itu. Dan akhirnya si Jack atau Stingy ini, saudara-saudara, Stingy Jack ini ceritanya berhasil menipu setan. Karena dia tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka, setannya ditipu ceritanya, saudara. Tetapi dia juga tidak bisa masuk surga karena hidupnya penuh dosa, yaitu penipu. Akhirnya si Stingy Jack ini dia tidak ada di neraka, tidak ada di surga. Lalu yang dia lakukan adalah saat dia mati, rohnya itu bergentayangan di dunia sambil membawa lentera yang terbuat dari lobak, saudara, atau kalau di ini namanya apa nih? Labu, ya bukan lobak, tapi labu, ya. Jadi mereka bawa labu sambil jalan gitu loh. Nah, itu cerita kenapa kok ada hiasan labu dengan seperti ini, saudara. Itu sebetulnya kan niru Stingy Jack, si penipu tadi, Bapak Ibu. Mereka jalan sehingga ikon dari labu seperti ini itu selalu ada dalam dunia Halloween, Bapak Ibu. Mereka bikin kepala dari labu dan di dalamnya diberi lilin.
di perayaan Halloween, mereka berpikir dengan mereka melakukan seperti itu, mereka akan terhindar dari roh jahat, ya, kayak Stinky Jack. Akhirnya Halloween dikenal menjadi tradisi penting di Amerika setiap tanggal 31 Oktober. Kemarin belum lama ini ya. Makanya kalau saudara ngikutin berita, saudara akan tahu bagaimana ramainya orang merayakan Halloween. Nah, sekarang kita beralih di tahun 1912. Ada seorang bernama Elizabeth Krebs yang sangat capek terhadap aksi vandalisme. Ya, vandalisme itu adalah pengrusakan properti orang lain terhadap umat Katolik. Ya, jadi ada anti Katolik sehingga setiap orang Katolik dihancurkan rumahnya. Nah, itu di tahun 1912. Seorang perempuan yang bernama Elizabeth Krebs ini, mereka punya pikiran untuk bikin pesta para ABG maksudnya gitu ya. Punya pikiran untuk bikin pesta bagi para ABG, anak-anak remaja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak ABG ini tidak melakukan aksi vandalisme. Ya. Teralihkan dengan kesibukan pesta. Tapi ternyata gagal, Bapak Ibu. Aksi vandalisme terhadap orang-orang Katolik ini terus berlanjut. Sehingga tahun 1914 dia punya pemikiran, dia undang seluruh kota buat mengadakan pesta meriah, parade topeng, kontes kostum, dan festival. Dan ternyata rencana ini berhasil. Anak-anak muda yang tadinya ngerusak, bikin coret-coret, ganggu orang, akhirnya tidak lagi. Kenapa? Karena mereka asik sibuk dengan pesta poranya. Ya. Sehingga kita lihat bahwa Elizabeth Krebs ini disebut sebagai ibu Halloween. Ya, ibu Halloween modern karena idenya ini. Akhirnya Halloween tidak lagi berada di lingkungan agama atau tradisi tertentu, sehingga cuma disebut saja sebagai hari libur untuk bersenang-senang dan berpesta seru-seruan saja. Perayaan Halloween dirayakan oleh berbagai negara dengan berbagai macam nama, tetapi temanya tetap Halloween, nuansanya nuansa horor, saudara. Ternyata pada abad ke-9 gereja juga merayakan Halloween. Tanggal 2 November dengan nama Hari Arwah untuk mendoakan orang-orang yang sudah mati. Kenapa Halloween orang pakai kostum setan? Tujuannya adalah untuk mengelabui setan, karena setan akan tahu kalau mereka adalah temannya, gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah dengar tentang Halloween. Lalu kesimpulannya bagaimana dari apa yang saya sampaikan? Pertama, jangan hanya karena ingin seru-seruan, tetapi melanggar firman Tuhan. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14 saya bacakan, apabila engkau datang ke negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu, janganlah belajar melakukan menurut tindakan kekejian dari bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati di antaramu seseorang yang membuat anak laki-lakinya atau perempuannya melintas di atas api sebagai seorang peramal, ramalan, seorang pelihat, atau seorang perenung, atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada orang mati. Sebab
Semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahweh. Dan karena perbuatan keji inilah Yahweh Elohimmu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Engkau harus menjadi sempurna di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab bangsa-bangsa yang akan engkau halau ini mendengarkan kepada pelihat, kepada peramal, tetapi engkau Yahweh Elohimmu tidak mengizinkan engkau untuk berbuat demikian. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa di dalam pola kitab suci kita tidak ada toleransi. Enggak kita katakan sudahlah enggak apa-apa buat seru-seruan. Kan kesempatan nanti orang bisa datang ke gereja. Enggak bisa begitu. Konsep firman Tuhan, hitam itu hitam, putih itu putih. Enggak bisa bercampur. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini poin yang pertama. Sekarang yang kedua. Jangan kita takut setan, lalu kita jadi seperti setan. Tetapi justru sebaliknya. Kita harus berani karena setan itu takut kepada orang-orang yang punya iman kepada Bapa Yahweh dan punya nyali. Iman kita tidak boleh kompromi dengan budaya dari luar agar tidak disebut mengikuti tren masa kini. Mungkin orang berkata, wah ajarannya Pak Lukas terlalu ekstrem. Masa bodoh? Kita pakai prinsip-prinsip kitab suci. Nggak bisa kita bilang, ya nggak apa-apa lah itu gereja itu juga nggak apa-apa kok. Gereja sono juga nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa ya silahkan kamu. Tapi kalau di sini kita prinsip pegang kepada firman Tuhan. Yang tidak sesuai, kita nggak usah ikut-ikutan kepada sama mereka. Amin Bapak Ibu. Ya. Supaya energi nuansa dalam kita beribadah itu betul-betul murni sesuai dengan firman Tuhan. Nggak bisa di tempat ini tidak mungkin ada macam-macam campur-campuran begini. Terus ada lagi tuh tentang hari raya Valentine Day. Ya, Valentine's Day kan dirayakan juga sama gereja-gereja. Iya kan? Padahal tuh hanya menghormati seorang pastor yang mati dibunuh. Ya, saya nggak akan cerita ini nanti lama lagi. Tapi yang jelas itu bukan dari iman kita, Bapak Ibu. Tapi orang senang juga merayakan Valentine's Day. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saya ingin coba untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan supaya saudara itu punya pengetahuan di atas rata-rata. Kalau orang tanya, Halloween itu apa? Saudara bisa cerita. Tapi aku nggak bisa cerita, kasih saja videonya. Kan gampang Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih unggul pengetahuannya daripada mereka yang di luar. Jangan cuma, oh gereja merayakan kita melu-melu. Nggak bisa begitu. Waktu kita tidak lama loh di dunia ini. Ya. Kemudian poin yang ketiga. Di dalam Halloween itu seperti anak-anak ini, dia membawa tas, membawa dompet, hanya untuk minta permen, lalu mereka teriak, trick or treat. Itu sebetulnya ngajari anak-anak untuk menjadi seorang peminta-minta. Itu ngajari anak menjadi orang miskin, Bapak Ibu. Karena secara supranatural, tidak ada itu guyon, atau tidak ada itu cuma hanya untuk seru-seruan, nggak ada. Apa yang diucapkan itu akan ditangkap oleh alam semesta. Ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat teriakan anak yang berteriak trick or treat, itu ditujukan untuk anak-anak yang miskin, Bapak Ibu. Tetapi karena ya namanya juga anak-anak, siapa yang nggak suka dikasih permen? Orang kaya juga pasti seneng dikasih permen. Tapi ini kasusnya minta-minta, Bapak Ibu. Nanti pergi, oh rumah itu belum didatangi, yuk kita datang rame-rame ke sana.
trick or treat. Nanti dari luar ngasih permen lagi, kita kumpulin makin banyak. Itu kan budaya pengemis namanya. Minta sana, minta sini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Halloween itu sebenarnya festival untuk menunjukkan kalau manusia itu takut dengan setan. Sehingga agar dianggap teman si setan, mereka pakai kostum setan. Padahal Bapak Yahweh sudah memberi kuasa kepada kita untuk melawan setan, bukan bertahan, apalagi menyamakan diri seperti mereka. Paham ya Bapak Ibu? Saya ingin apa yang saya sampaikan dengan bahasa sederhana, saudara bisa mengerti tentang hal ini. Ya, mungkin materi saya ini ditonton juga oleh orang-orang yang ada di barat, ya, di dunia barat. Ya, saya berharap saudara harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan cuma gereja itu juga enggak apa-apa kok. Ya itu kan gereja mereka, biarin aja. Kita kalau bisa ya kita nasihati mereka, kalau enggak mau ya sudah. Kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang poin yang kelima. Sebenarnya sekarang banyak orang yang tidak pakai kostum setan, tapi bahkan memakai pakaian agamis, tetapi sifatnya kayak setan, saudara. Bahkan nampak rohani, tapi sebenarnya lebih jahat dari setan itu sendiri. Kan sekarang banyak sekali orang-orang yang ngaku, oh saya beragama. Orang yang tidak sama dengan kita, kita pukul. Itu kan kayak setan Bapak Ibu. Ya. Semua harus ngikutin dia, nggak bisa seperti itu. Kita punya iman masing-masing kok. Dan saya ingin kita harus punya iman yang radikal. Sekali kita panggil nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, itu harga mati bagi kita. Ya. Sekarang yang keenam, sekalipun ada orang yang menganggap ini hanya pesta buat seru-seruan saja, tapi kita harus tahu ada spirit di balik perayaan itu. Ya. Di dalam kitab Romim atau Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar engkau atau kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini jelas, nggak boleh mix, saudara. Ada sekat, itu harus jelas. Ya. Jangan cuma, oh ini tradisi keluarga saya, tradisi, nggak bisa lagi. Ya. Dan yang terakhir, kalau pesta Halloween, yang dominan itu apa kira-kira? Yang dominan itu kerohanian kita atau setan? Setan Bapak Ibu. Nah kenapa kok setan malah diunggul-unggulkan? Lalu dengan dalih ya kita buat supaya mereka bisa tercampur dengan kita, kesempatan untuk menginjil, nggak bisa. Kenapa penginjilan kok tidak dilakukan tiap hari? Justru di Halloween mereka lalu berpikir akan menginjil, nggak bisa begitu. Kita harus tetap konsisten di dalam iman kita yang benar. Jangan kita goyah iman kita, tapi teruslah kita tatap kasih Bapa Yahweh sampai kita mati. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami akan terus memegang teguh akan firman Tuhan. Kami tidak ingin iman kami tercampur dengan budaya-budaya yang datang dari luar dan tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach, sehingga iman kami tetap teguh sampai pada titik nafas kami yang penghabisan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin.
Ada pengumuman? Oh, tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha, shalom. Baruk atapa eru faruk atapa sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum isyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Shalom, selamat pulang Bapak yang berkati kita semuanya. Amin. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.